Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Ridwan dari FISIP, Prodi Ilkom. Saya lagi dapat tugas komunikasi Islami untuk mewawancarai seputar kebijakan tentang berbusana Islami dan sholat berjamaah kepada sivitas kampus, Pak. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama Bapak dan bagian apa, Pak? Saya Taufik Hidayat. Saya di umum. Umum. Sebelumnya Bapak tahu nggak sih tentang kebijakan tentang berbusana Islami dan sholat berjamaah di kampus UMJ? Ya, kalau yang sepengetahuan saya, kalau dari awal-awal dulu saya masuk, semua mahasiswa, karyawan itu wajib berbusana muslim, sopan santun, perilaku. Kedua, sholat berjamaah bagi yang pria, sampai rektor sekarang pun masih mewajibkan karyawannya ajan zuhur asar itu ke masjid. Tapi kan kebijakan itu sekedar kebijakan karena balik lagi kepada individunya masing-masing ya. Kesadaran masing-masing. Iya, tapi rektor, pimpinan, dekan pun segan-segan tuh masih terus kasih himbauan sholat wajib di masjid. Pendapat Bapak tentang kebijakan tersebut tentang sholat berjamaah sama kebijakan berbusana muslim bagi wanita dan pria itu bagaimana, Pak? Kalau menurut saya sangat bagus ya. Sekarang gini kan nggak semua universitas ya kan yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta mewajibkan itu gitu. Sekelas UIN pun Mas, kalau saya lihat masih juga belum 100% ya. Tapi kalau saya sih lihat progres kesininya dari mahasiswa yang ada di UMJ rata-rata itu hampir bagus menurut saya gitu ya. Jadi saya sih setuju ya. Mohon maaf nih Pak, untuk Bapak sendiri itu untuk menerapkan sholat berjamaah, Bapak sendiri itu sudah menjalankan atau bagaimana Pak? Alhamdulillah sih kalau saya ya boleh dilihat lah saya ke teman-teman lain ketika zuhur sama asar kalau emang masih bisa ditinggalin kerjaan itu wajib, yang wajibnya ke sholat dulu karena seperti dosen Pak Harmonis itu saya sendiri pun semua mereka tegur, tapi kan emang kita balik, saya sini kan 3 orang nih ya, alhamdulillah sih boleh ditanya ke yang lain. Kalau misalkan itu Bapak biasanya ada kendala nggak sih Pak buat menerapkan kebijakan tersebut? Kalau buat saya sih kendalanya gitu ketika nggak ada rapat nih yang tanggung terus akhirnya nggak berhenti itu satu. Kedua, ketika lagi makan nih suka akhirnya makan dulu gitu. Tapi saya sih seumur saya sekerja di sini, alhamdulillah boleh ditanya ke yang lain. Menurut Bapak nih, kan kalau misalkan kebijakan itu biasanya ada kayak dilanggarnya itu gitu Pak. Menurut Bapak tuh sanksi yang cocok buat kebijakan tersebut apa sih Pak? Ini untuk mahasiswa, untuk karyawan nih Untuk sivitas sih Pak. semuanya. Kalau untuk mahasiswa sih saya tergantung itunya ya dari dosennya ya. Terus pelanggarannya ya ada nilainya paling gak gini dari kayak tim Aikah pun kalau menurut saya bukan cuma ngajinya, dari mereka sholatnya juga gitu ya. Jadi cuma karena kan kalau ngaji kan ada juga ngaji yang cuma denger doang terus baca udah selesai. Nah, kalau menurut saya ya harus yang negur itu pimpinan, terus emang boleh lah ditegur sama karyawan juga boleh ditegur. Mungkin lebih baik hanya teguran aja ya Kak, karena lebih kesadaran masing-masing. Betul. Jadi untuk saat ini yang Bapak lihat kan Bapak sudah terbilang lama di sini. Sepenglihatan Bapak itu tentang kebijakan tersebut sudah terjalani bagus atau belum sih Pak? Kalau saya sih kayaknya masih 60 atau 70% ya. Enggak, belum semuanya ya. Karena saya waktu rektor ada 4 tahun apa 6 tahun 7 tahun yang lalu tuh sampai ada di rektorat tuh petugas yang ada kebijakan petugas keliling dari rektorat itu teriak-teriak waktunya sholat zuhur itu keliling Bu. Tapi untuk karyawan ya,
Kalau mahasiswa kayaknya masih belum, 50% juga belum. Sudah sih Pak untuk pertanyaannya. Saya terima kasih untuk waktu Bapak. Ya, Saya undur diri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kenalin dulu Kak, nama saya Ridwan dari FISIP, Prodi Ilkom. Jadi saya lagi ada tugas komunikasi Islami untuk menanya tentang kebijakan berbusana Muslim dan sholat berjamaah kepada masyarakat UMJ. Sebelumnya boleh kenalin dulu nggak kakak namanya siapa, dari fakultas apa, dan angkatan berapa? Kenalin, nama aku Tiara Farwijaya. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2021. Kakak sebelumnya udah tahu belum sih tentang kebijakan berbusana Muslim di kampus sama tentang kebijakan sholat berjamaah? Kalau tentang kebijakan itu saya kurang tahu. Cuman yang namanya Muhammadiyah Jakarta otomatis itu udah masuk ke dalam keislaman gitu. Dan kita sepatutnya untuk memakai busana Muslim gitu. Pendapat kakak tentang kebijakan tersebut di kampus itu gimana sih kak gitu? Kebijakan tentang pendapat saya, menurut saya rasa yang saya lihat di sekitar lingkungan itu masih banyak orang yang belum menerapkan hal itu gitu. Entah dari pakaiannya ataupun tentang seperti lingkungannya. Kayak kan ada azan, terus dia tidak melaksanakan sholat, padahal dia orang Muslim gitu. Mungkin kayak gitu. Sebelumnya saya sorry nih mau nanya, kalau misalkan kakak sendiri tuh udah menerapkan belum sih kayak tentang, kalau misalkan dari berbusana Muslim saya lihat sih alhamdulillah udah. Kalau misalkan kayak sholat berjamaah itu udah atau belum kak? Saya jujur kalau sholat berjamaah itu kadang-kadang nggak sering gitu. Itu juga kadang bareng temen. Kan kakak bilang kalau misalkan sholat berjamaah itu kadang-kadang gitu ya. Kendalanya apa sih kak yang biasa dialami, terutama kayak mahasiswa gitu, buat sholat berjamaah tersebut? Males. Karena malas sih, Iya. betul sih, kembali ke masing-masing ya. Terus kalau misalkan tentang kebijakan ini kan pasti biasanya ada aja yang langgar kan ya. Kayak berbusana Muslim, ibaratnya kayak misalkan di cewek tuh kayak masih ada yang non hijab, terus atau yang laki-laki dia masih gondrong atau pakai aksesoris seperti kalung atau anting. Itu menurut kakak sanksi yang cocok itu diberlakukan untuk mereka tuh apa ya kak? Apa ya, saya juga bingung sanksi yang tepat gitu. Cuman paling kalau menurut saya dengan teguran aja sih udah cukup gitu. Nggak perlu ada sanksi yang emang lebih, karena itu kan balik lagi ke pribadi dia ya. Dia mau pakai kerudung atau enggak itu hak dia. Cuman kewajiban kita sebagai seorang muslim ya haknya itu pakai hijab, dan mungkin yang cowok itu nggak boleh gondrong. Mungkin kalau menurut saya hanya teguran aja sih, nggak perlu sanksi yang berlebih. Oke, sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk waktu kakak. Maaf juga udah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh kenalin nama kakak siapa? Nama aku Tria dari Fakultas FEB, jurusan Manajemen semester 3. Sebelumnya kakak tahu nggak sih tentang kebijakan berbusana Islami sama sholat berjamaah di kampus UMJ? Kalau kebijakan Islam itu tahu, cuman kalau sholat berjamaah tuh kurang tahu sih. Terus dapat kakak apa sih tentang kebijakan berbusana Islami tersebut dan sholat berjamaah di UMJ? Ya, karena kan UMJ kan kampus Islami, jadi menerapkan semua mahasiswanya suruh pakai kerudung, terus yang laki-laki juga bisa pakai pakaian sopan. Untuk kakak sendiri sebenarnya nerapin nggak sih kayak untuk berbusana Islami dan sholat berjamaah di kampus? Kalau aku nerapin cuman pakai kerudung aja sama pakai pakaian sopan. Kalau sholat berjamaah kayak belum. Kalau kan tadi kakak bilang kalau misalkan sholat berjamaah tuh belum kan ya? Iya. Kendalanya apa sih belum mengikuti aturan tersebut? Karena emang dari fakultas aku juga belum, maksudnya kayak nggak ada anjuran suruh wajib sholat berjamaah gitu. Jadi cuman tahu itu doang sih. Tapi kalau misalkan masalah berbusana Muslim yang cewek-cewek pakai jilbab, kakak sudah terapin dari awal masuk gitu ya? Pendapat kakak apa sih tentang kebijakan berbusana Islami sama sholat berjamaah di UMJ? Bagus sih, bagus, kayak sesuai sama jurusannya Muhammadiyah gitu.
Sepenglihatan kakak di kampus-kampus kita ini udah banyak nggak sih yang nerapin berbusana muslim? Kayak contohnya cowok-cowok kan nggak buat cewek doang. Kalau misalkan cewek kan pakai kerudung. Kalau misalkan cowok kayak rambutnya jangan gondrong, pakai anting, itu dilarang kan. Sama sholat berjamaah itu sudah diterapin belum sih kak? Di sepenglihatan kakak di kampus? Kurang tahu sih. Di lingkungan sekitar kakak gitu. Oh, kalau ya rata-rata emang gak ada yang kayak gitu sih. Kalau misalkan menurut kakak nih ya, buat aturan tersebut kan pasti ada sanksinya. Kira-kira sanksi yang cocok buat kebijakan tersebut apa sih? Sekira kakak aja. Sanksi ya mungkin apa ya, nilainya diturunin mungkin. Dari tadinya harus A atau B jadi C gitu nggak sih? Itu untuk sanksi dari dosen mungkin kali Iya. ya. Gitu aja sih kak. Terima kasih buat waktunya, buat diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kenalin dulu, nama saya Ridwan dari Visip Prodi Ilkom. Jadi saya lagi ada tugas dari komunikasi Islami. Ingin nanya wawancara sedikit tentang pendapat kakak tentang kebijakan kampus Islami, terutama di berbusana muslim sama sholat berjamaah. Sebelumnya boleh kenalin dulu kakak nama siapa dan dari fakultas apa? Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kalau boleh tahu angkatan berapa kak? Angkatan 21. Angkatan 21. Kakak tahu nggak sih tentang kebijakan tentang berbusana muslim dan sholat berjamaah di UMJ? Iya tahu, karena di Muhammadiyah sendiri ya, kan itu berbasis Islami gitu. Jadi untuk kebijakan Islami pasti sudah ada di dalam kampusnya. Pendapat kakak apa sih tentang kebijakan tersebut di kampus, kayak berbusana muslim kan berbusana sopan, nggak cuma di cowok, nggak cuma di cewek aja gitu kan. Kalau cewek kan biasanya kayak menutup aurat. Kalau misalkan cowok juga ada yang kayak rambutnya panjang gitu, kayak nggak boleh, terus kayak memakai aksesoris seperti anting, kalung gitu. Sama sholat berjamaah, pendapat kakak tuh gimana? Menurut saya sebenarnya kebijakan itu udah bagus ya, udah ada juga. Tapi kebanyakan dari mahasiswa itu banyak yang belum menerapkan gitu. Karena ya dilihat dari namanya mahasiswa gitu kan, udah nggak jadi siswa, jadi kayak lebih merasa wah udah di kampus gitu. Jadi kebijakan itu banyak yang tidak apa ya namanya, tidak mengikuti, tidak terjalan juga. Sebelumnya sorry nih mau nanya, kalau misalkan kakak sendiri tuh udah nerapin nggak sih kayak tentang kebijakan tersebut? Kalau misalkan dari berbusana muslim kan saya lihat sepertinya udah, alhamdulillah nih. Kalau misalkan untuk sholat berjamaah itu gimana kak? Kalau berbusana muslim ya, kalau misalkan menutup aurat udah, cuman belum yang Islami gitu loh kak, masih yang apa, ya intinya tutup aja auratnya gitu. Terus kalau misalkan sholat berjamaah dari saya sendiri sih belum melaksanakan gitu, karena apa ya, terburu-buru kadang tuh, jadi inginnya sholatnya sendiri terus gitu, jadi jarang gitu buat sholat berjamaah. Kalau misalkan tadi kan kendala dalam berbusana muslim kan saya lihat kayak nggak ada kan. Kalau misalkan dari sholat berjamaah itu tadi kakak bilang kayak jarang gitu. Itu kendala utamanya apa sih biasanya? Kampus sih kak, kadang kelas gitu. Kelas kita karena takut sama dosen, terus jadi kayak wah yaudah deh kita ke kelas aja, jadi nggak sholat gitu kadang. Dan berjamaahnya akhirnya di akhir kelas, jadi sendiri, nggak yang berjamaah datang pas tepat waktu gitu. Kalau pendapat kakak nih, misalkan di kampus itu kayak ada masih banyak nih, kayak nggak banyak sih, cuman kayak 90%-nya berbusana muslim, kayak sedikit aja gitu ada yang cewek masih lepas hijab, atau cowok yang rambutnya gondrong, atau yang nggak sholat berjamaah masih berkeliaran gitu kan. Pendapat kakak tuh kalau sanksi yang cocok itu apa sih yang perlu diberlakukan gitu? Kalau sanksinya sih ya lebih ditegaskan lagi sih kak. Pertama dari pihak kampusnya sendiri ya, karena di FEB ini yang saya lihat itu ya masih banyak yang belum berhijab, yang nggak berhijab juga masih banyak, terus juga yang gondrong juga masih banyak. Jadi sanksinya ya tergantung dari kebijakan kampusnya sih kak, menurut saya kayak gitu. Kalau misalkan pendapat kakak sendiri, kalau misalkan sanksi yang cocok tuh apa? Ya Kira-kira teguran gitu kan? iya sih, lebih ke teguran dulu sih kak, nggak yang harus kayak di pesantren, karena kan kita sekarang universitas gitu. Menurut saya nggak yang seharusnya, nggak yang terlalu ketat banget gitu loh kak. Lebih ke kesadaran masing-masing aja kali gitu ya. Kalau misalkan yang kakak lihat di kampus ini, kira-kira ada berapa persen gitu kalau tentang penerapan ini di kampus? Menurut saya yang sepenglihatan saya kayak 80% sih kalau misalkan di sini, karena dari awal masuk
apa namanya, kalau misalkan kita lihat dari fakultas depan dari apa FAI itu kita ngeliat wanita tuh hijab semua gitu, dan temen-temennya juga rapi-rapi gitu. Oke, segitu aja pertanyaannya. Mohon maaf mengganggu waktu kakak. Terima kasih juga untuk mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.